Hai teman-teman semua, salam kenal ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia terus ya. Kami dari kelompok 1 Keterampilan Dasar Bimbingan dan Konseling kelas PGSDJ 2021 Universitas Negeri Medan yang beranggotakan Mona Yuniar Tambunan, Nabila Asyifa Lubis, Nurhana, dan Satria Perdana Harahap. Nah, di sini kami akan memberikan video pembelajaran untuk kalian. Adapun materi yang kami sampaikan adalah landasan-landasan bimbingan dan konseling. Yuk, kita simak bersama-sama. Landasan filosofis. Landasan adalah tumpuan dasar. Filosofis atau filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yang dimana philos berarti cinta dan sophos berarti bijaksana. Jadi, filosofis adalah cinta akan kebijaksanaan. Landasan filosofis adalah tumpuan dasar yang menjelaskan kebenaran sesuatu hal yang didasari keyakinan, pendapat, dan sikap seseorang yang menunjukkan arah dan tujuan yang diambil. Nah, di dalam bimbingan dan konseling, landasan filosofis ini dapat mengarahkan si konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Makna filosofis dalam bimbingan dan konseling adalah suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Fungsi filosofis dalam bimbingan dan konseling adalah alat yang bermanfaat bagi pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya dan bagi konselor dalam memahami situasi konseling untuk mengambil keputusan yang tepat. Manusia adalah segalanya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, pemahaman tentang seluk-beluk manusia sangat wajib diketahui oleh konselor. Menurut John G. Pietrovesa et al. Di tahun 1980 dalam Yusuf 2010, selanjutnya mengemukakan pendapat James Craven tentang prinsip-prinsip filosofis dalam bimbingan dan konseling sebagai berikut. 1. Bimbingan hendaknya didasarkan pada pengakuan akan keilmuan dan harga diri individu dan atas hak-haknya untuk mendapat bantuan. 2. Bimbingan merupakan proses pendidikan yang berkesinambungan. Artinya, bimbingan merupakan bagian integral dalam pendidikan. 3. Bimbingan harus respek terhadap hak-hak setiap konseli yang meminta bantuan atau pelayanan. 4. Bimbingan bukan prerogatif kelompok khusus profesi kesehatan mental. Bimbingan dilaksanakan melalui kerjasama, yang masing-masing bekerja berdasarkan keahlian atau kompetensinya sendiri. 5. Fokus bimbingan adalah membantu individu dalam merealisasikan potensi dirinya. 6. Bimbingan merupakan elemen pendidikan yang bersifat individualisasi, personalisasi, dan sosialisasi. Landasan religius. Landasan religius, bimbingan dan konseling pada dasar ingin menetapkan klien sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya menjadi fokus sentral upaya bimbingan dan konseling. Pembahasan landasan religius ini terkait dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Namun demikian, perbedaan keyakinan agama pada tiap klien, maka konselor harus bersikap hati-hati dan bijak dalam menerapkan landasan religius tersebut. Hubungan dengan itu, Syamsu Yusuf mengutip pendapat Marsha Witness Frame 2003 mengemukakan agama sepatutnya mendapat tempat dalam praktek-praktek konseling atau psikoterapi. Alasannya, 1. Para klien pada umumnya memiliki latar belakang agama yang membentuk sikap, keyakinan, perasaan, dan tingkah laku. Yang kedua, terdapat tumpang tindih dalam nilai dan tujuan antara konseling dengan agama. Untuk itu, sudah selayaknya profesi konseling mengakui nilai-nilai agama klien dan konselor sebagai upaya membantu individu agar dapat mengelola kesulitan atau masalah dalam hidupnya. Yang ketiga, banyak bukti yang menunjukkan bahwa keyakinan beragama telah berkontribusi secara positif terhadap kesehatan mental, sehingga dimensi agama dalam kehidupan klien dapat menjadi alat bantu dalam upaya terapeutik. Yang keempat, agama sudah sepatutnya diintegrasikan ke dalam konseling dalam upaya mengubah pola pikir yang berkembang di akhir abad 2, yaitu
mengintegrasikan pendekatan psikoterapi, konseling yang holistik atau komprehensif. Yang kelima, bagi klien, keyakinan dan praktik beragama merupakan aspek fundamental dalam budayaan. Bila konselor memperhatikan hal itu, akan meningkatkan efektivitas kinerja konselor. Dengan hal itu, maka pada uraian berikut akan dibahas mengenai hakikat manusia dan peranan agama. 1. Hakikat manusia menurut agama. Menurut sifat hakiki, manusia adalah makhluk beragama, yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama dan menjadikan kebenaran agama itu sebagai rujukan sikap dan perilakunya. Yang kedua itu peranan agama, yang ada memelihara fitrah, memelihara jiwa, dan memelihara akal. Landasan psikologis. Pengertian landasan psikologis berasal dari kata psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu, atau yang disebut dengan ilmu jiwa. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan psikologi, dalam bahasa Belanda yaitu psikologis, sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri disebut dengan psikologi. Psikologi yaitu kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubungan dengan perlakuan manusia, yaitu pola pemikiran dan perlakuan individu atau sesuatu sekumpulan tertentu dan kebijaksanaan memahami sifat manusia. Landasan psikologi dalam bimbingan dan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini diperlukan karena ruang lingkup bimbingan dan konseling adalah ruang lingkup klien yang perlu diubah dan dikembangkan. Pentingan bimbingan dan konseling. Beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang 1. Motif dan motivasi. Salah satu aspek psikis yang penting diketahui adalah motif, karena keberadaannya sangat berperan dalam tingkah laku individu. Pada dasarnya, tingkah laku yang tanpa motif adalah setiap tingkah laku individu itu bermotif. 2. Pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Pembawaan pada dasarnya bersifat potensial yang perlu dikembangkan, dan untuk mengoptimalkan dan mewujudkannya bergantung pada lingkungan di mana individu itu berada. Yang ketiga, perkembangan individu. Sejak masa konsepsi dalam rahim ibu, bakal individu yang telah ditakdirkan adalah itu berkembang menjadi janin, janin menjadi bayi, bayi lahir ke dunia, dunia berkembangan menjadi anak kecil, anak usia SD, remaja dewasa, akhirnya menjadi manusia usia lanjut. 4. Belajar. Belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologi. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Yang kelima, kepribadian. Menurut pendapat Gordon W. Allport, bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan budaya sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Pertama, individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Misalnya arus globalisasi dan perkembangan zaman di samping berdampak positif, tetapi juga melahirkan dampak yang kurang menguntungkan, yakni dengan merebaknya berbagai problem yang semakin kompleks, baik yang berasal personal maupun sosial. Kondisi ini ternyata sangat kondusif bagi perkembangan masalah-masalah pribadi dan sosial yang terkreasikan dalam suasana psikologis yang kurang nyaman, seperti perasaan cemas, stres, dan perasaan terasing serta terjadinya
penyimpangan moral atau sistem nilai. Yang kedua, bimbingan dan konseling antar budaya. Sesuai dengan dimensi kesosialannya, individu saling berkomunikasi dan menyesuaikan diri. Komunikasi dan penyelesaian diri antar individu yang berasal dari latar belakang yang sama cenderung lebih mudah daripada mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Agar dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling lintas budaya dapat berjalan efektif, maka konselor hendaknya mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, konselor secara budaya efektif mengenali nilai-nilai dan asumsi mana yang mereka pegang mengenai perilaku manusia yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yang kedua, konselor yang secara budaya efektif adalah mereka yang menyadari karakteristik umum dari konseling yang melintas beberapa pikiran atau tanggapan yang diperoleh dari sekolah. Yang ketiga, konselor yang secara budaya efektif bisa berbagi pandangan dunia dengan konseling mereka tanpa meniadai hak kekuasaan mereka. Yang keempat, konselor yang secara budaya efektif sungguh-sungguh atletik dalam konseling mereka. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IMTEK. Ilmu sering juga disebut ilmu pengetahuan, merupakan pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur teks yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang bersifat multireferensial. Sejak awal dicetuskannya gerakan bimbingan, layanan bimbingan dan konseling telah menekankan pentingnya logika, pemikiran, pertimbangan, dan pengolahan lingkungan secara ilmiah. MC Dunia 1956. Sejalan dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi berbasis komputer. Sejak tahun 1980-an, peranan komputer telah banyak dikembangkan dalam bimbingan dan konseling. Mo Surya 2006 mengemukakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, interaksi antar konselor dengan individu yang dilayaninya atau klien tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi dapat juga dilakukan melalui hubungan secara virtual melalui internet. Perkembangan teori dan pendekatan bimbingan dan konseling lebih lengkap dan teruji di dalam praktek. Perkembangan praktek pelayanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan penelitian yang bersifat eksperimen. Dengan demikian, melalui penelitian suatu teori dan praktek bimbingan dan konseling menemukan pembuktian tentang ketetapan dan keefektifan di lapangan. Landasan pedagogis. Landasan pedagogis merupakan suatu landasan yang digunakan oleh pendidik untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuannya, yaitu membimbing peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai upaya mengembangkan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. 2. Pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. 3. Pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman sekalian.